mendirikan Relasi Diri, sebuah platform untuk edukasi tentang isu-isu terkait personal growth, well-being, mental health, dan bagaimana kita bisa mempunyai relasi sama diri sendiri dulu nih sebelum berharap punya relasi yang sehat dengan orang lain. Karena kalau di ilmu psikologi klinis, kami percaya bahwa every relationship with ourselves set the tone for all relationship in this world. Jadi relasi kita dengan diri yang di dalam itu set the tone, menentukan bagaimana relasi di luar diri kita. Kunjungi website kami www.relasiDiri.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami siap membantu tujuan kamu dalam meningkatkan awareness, exposure, dan engagement pada area self-development dan mindfulness melalui edukasi bersama para expert di bidangnya. Bersama berelasi, bersama bertumbuh, bersama berkolaborasi. Selamat malam, selamat bergabung di Holistic Class Volume 1, persembahan dari Relasi Diri, Financial Wisdom Academy, dan Sukor Sekuritas. Bersama saya hari ini, Hero dari Relasi Diri, kita akan memulai perjalanan kita yang akan sangat relevan, karena Zoom hari ini bukan hanya sekedar Zoom biasa, tapi hari ini kita akan belajar dan ngobrol bagaimana hal-hal yang sangat relevan untuk kehidupan kita. Banyak hal yang kita harus hadapi, terutama di masa-masa di masa-masa yang penuh perjuangan ini, kondisi ekonomi, politik, banyak banget itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kita akan memulai kegiatan hari ini. Saya akan ajak dulu para yang akan bergabung pada hari ini. Saya ingin sapa dulu ada Bu Oki, Mas Dias sudah ready bergabung bersama kita. Halo, selamat malam, Pengen Woki sapa dan juga dulu. Mas Iro. Sudah baik bergabung, Mas? Oke. Selamat malam, selamat datang, selamat hadir. Bu Iya, Oki juga. selamat malam. Malam, malam Oke, semuanya, Mas Hiro, Pak baik. Irfan, Pak Dudi.
karena pembicara juga sudah siap, mari kita mulai. Saya akan share dulu beberapa profil terkait kedua instansi, yaitu relasi diri dan Financial Wisdom Academy. Relasi diri akan saya sendiri yang share dan ceritakan seputar relasi diri. Hari ini spesial di 23 April 2025 dan selama 1 jam ke depan kita akan memulai kegiatan Holistic Class volume pertama. Oke, next slide-nya. Kita akan melihat beberapa informasi. Next slide-nya boleh. Oke, nanti kita akan sapa-sapa lagi ke Mas Des dan Bu Oki ya. Oke, baik. Relasi diri, em, saya akan sekalian untuk memberikan informasi apa itu relasi diri dan apa yang kita lakukan sekarang. Hari ini di bulan April 2025, kurang lebih sudah 2 tahun kita berdiri secara company yang membantu lebih dari ratusan orang ya untuk lebih percaya diri, lebih aktualisasi diri dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan assessment, counseling, training, dan berbagai macam kegiatan yang komprehensif. Jadi kita punya beberapa expert dan kita membantu untuk memberikan edukasi spesifik gitu ya, terutama di area eh, emosional, pikiran, behavioral, dan berbagai macam kegiatan psikologi lainnya. Kita akan memberikan layanan corporate training, counseling, dan beberapa kegiatan CSR dan team building untuk membantu kegiatan kita pada sehari-hari. Next-nya. Kita juga memiliki beberapa jenis program, yaitu program edukasi, preventif, dan kuratif. Nah, jadi harapannya teman-teman akan dibantu dalam hal berelasi di lingkungan kerja, terutama di perusahaan atau di tim, berelasi secara pribadi untuk personal, potensi areanya, dan juga secara harmoni untuk memperkuat individu dalam mengelola emosi, dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang ada. Itu seputar relasi diri. Em, Boleh kita stop share. Saya juga ingin undang. Nanti kita akan cerita lanjut tentang relasi diri. Saya ingin undang pemilik founder, tapi sekaligus juga narasumber pada hari ini, Bu Idayanti Sudiro, untuk sedikit Bu menceritakan apa itu FWA, apa yang dilakuin sekarang gitu ya, sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut ya soal topiknya. Silakan Bu Idayanti Sudiro atau Bu Oki. Oke, iya Mas Hiro. Ini kalau kalau memanggil mulai dengan Idayanti Sudiro itu rasanya pasti teman-teman yang agak jauh ya. Tapi teman-teman yang dekat biasanya kan tadi Mas Hiro udah bilang Yes. ya Oki ya. Jadi teman-teman saya lebih enak dipanggilnya Oki, singkat, padat ya dan gampang gitu ya buat teman-teman juga. Jadi saya di sini ingin memperkenalkan tentang FWA. FWA itu adalah Financial Wisdom Academy, di mana saya berkonsentrasi di bidang finansial, ya. Tetapi juga kenapa nih hari ini juga saya akan ngomong-ngomong dengan Pak Irfan ya, yaitu seorang psikolog gitu ya, karena memang menurut pengalaman saya, ternyata finansial itu berhubungan loh dengan psikologi manusia, berhubungan dengan emosinya, dengan mental, nah spiritualnya juga. Pokoknya kalau Mas Irfan ngerti manusia, ini harusnya bisa banget mendampingi kita untuk ngerti juga tentang finansial, ya. Jadi di Financial Wisdom Academy ini bentuknya bisa ada pelatihannya, ada trainingnya, ada coachingnya, dan juga ada retretnya. Nah, seperti itu sih kira-kira Mas Hiro. Mungkin perkenalan singkat dari saya. Coba Oki. Em, Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya untuk FA-nya ya. Oke, eh, hari ini spesial di 23 April ini kita memang akan memberikan beberapa informasi untuk teman-teman. Jadi informasi ini akan sangat spesifik. Kita akan menyebarkan ini di sosial media dan harapannya teman-teman bisa ikut untuk kegiatan kita di 3 Mei 2025. Oke, saya akan dibantu untuk saya screen profil expert kita pada hari ini. Dua orang yang sangat spesial. Tadi sudah saya teaser ya, sudah saya say hi. Saya akan kenalkan dulu dua pembicara kita pada hari ini karena hari ini akan banyak berbicara seputar bagaimana cara mengatur keuangan dengan bijak, memahami emosi, sampai strategi produktivitas. Nggak lengkap rasanya kalau tidak mengundang narasumber yang kompeten.
Ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Mas Irfan Dias Sanjaya yang merupakan seorang expert dari relasi diri dengan berbagai macam expertise edukasi yang spesifik nih. Mas Dias sangat paham dan sangat mahir untuk mengajar di area coaching, self development, personal branding, project manager, dan corporate training. Jadi itu perkenalan pertama Mas Irfan Dias. Mas Irfan Dias boleh say hi sekali lagi. Aman ya suara dan layarnya? Ya, Oke. halo, selamat sore, selamat malam Mas Hiro dan juga Bu Oki ya. Kalau ini bahasa akrabnya gitu ya, dan juga Yoi. seluruh teman-teman, kawan-kawan, Bapak, Ibu, sahabat, saudara gitu ya. Toladan yang akhirnya udah hadir, perkenalkan nama saya Irfan Dias Sanjaya, panggil aja Dias, Mas Dias, Bang Dias, asal jangan Bapak gitu ya, karena saya masih merasa muda dan berbahaya. Waduh, nggak yang masih sangat muda dan semoga dekat dengan teman-teman nanti akan hadir pada hari ini, tanggal 23 April dan juga tanggal 3 Mei sebagai acara puncak pada apa yang mau coba kita upayakan. Gitu Mas Hiro sebagai pembukaan dari aku. Mas Irfan Dias, luar biasa. Siap. Aku ingin share slide berikutnya untuk narasumber yang kedua. Oke, kalau tadi Mas dia sudah, sekarang kita ingin share pembicara berikutnya, yaitu tadi kita sudah sapa ya dengan Bu Oki, seorang beberapa hal yang sangat saya concern, yang saya simak yaitu Boki merupakan founder dari Financial Wisdom Academy yang tadi sudah di-share dan juga memiliki berbagai macam gelar. Spesifik hari ini sangat saya akan tunggu bagaimana Boki akan berbicara seputar financial planner, wealth planner dan berbagai macam lainnya. Boki sudah siap untuk hari ini? Siap dong, apalagi Ah, ditemenin Mas Dias. Udah pede aja yes. nih. Terima Oke Mas kasih. Hiro. Oke, oke, aku langsung mau mulai. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan sekaligus ini menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa kita bikin ini spesifik? Karena kita ngelihat di masa-masa sekarang banyak uncertainty, ketidakpastian di ekonomi, politik, dan berbagai macam lainnya. Saya pengen teman-teman yang nanti nonton ini, saya pengen teman-teman yang nanti penasaran untuk ikut kenapa harus tanggal 3 itu pengen penasaran sih. Sebenarnya ngomongin hari ini ngomongin keuangan, ngomongin emosi, dan ngomongin produktivitas, itu sebenarnya bisa nggak sih dilakuin secara sederhana? Bisa nggak ya dilakuin secara mudah? Bisa nggak ya dilakuin secara efisien gitu? Kenapa? Karena sering banget kalau kita ngomongin keuangan itu kesannya kayak, waduh, kita harus bener-bener rumit gitu ya. Kita harus bener-bener susah banget gitu ya. Kita ngomongin productivity kerja ataupun emosi itu kayaknya harus sulit banget gitu ya. Nah, pengen tahu nih dari masing-masing perspektif. Aku mulai dari Mas Irfan Dias dulu. Mas Ya, Irfan Dias, ya. pengen nanya dong, bagaimana kabar emosi pada hari ini? Pertanyaan basic dulu. Apa Pertanyaan emosi yang yang sangat dirasakan pada hari culture ini? dan juga yang sangat Jakarta Selatan sekali ya Mas ya. Heeh. Bertanya mengenai isu mental state pada malam hari Mm-mm. ini. Dan kalau aku bisa bilang mungkin secara umum stabil dalam arti tidak terlalu positif tapi tidak terlalu negatif juga. Yang berarti kondisinya tuh sudah steady untuk bisa berbagi sharing sekaligus memberikan hints alias kisi-kisi terkait dengan apa sih yang akan teman-teman dapatkan selama sesi tanggal 3. Jadi kalau ditanya apakah di sini akan disebarkan semuanya, tentu tidak. Tapi teman-teman akan mendapatkan gambaran umum saja apa yang akhirnya mungkin menjadi topik atau diskusi hangat dari saya dan juga dari Bu Oki gitu ya pada tanggal 3 mengenai bagaimana finansial, well-being, dan juga bagaimana kita sebagai anak muda nih ya, teman-teman yang mungkin masih Gen Z, milenial, ataupun yang sudah usia di atas 30 tahun ke atas gitu ya, itu masih bisa striving di tengah ekonomi yang serba tidak menentu gitu Mas Hiro. Thank you, benar-benar Mas Dias. Ngomong-ngomong soal Jaksel, Mas Yes. Dias udah nonton Inside Out ya berarti ya. Steady itu salah satu karakter. Sepertinya cocok sekali nih karakternya. Jadi teman-teman kalau udah nonton Inside Out itu ada berbagai macam karakter, emosi kita dan itu sering banget kita lupa ya bahwa Hmm, emosi itu nggak cuma satu, emosi itu beragam dan kita harus ya, aktualisasi. Menarik Mas Dias. Aku pengen siap. masuk dari sudut pandang Mas Dias ya, nanti baru ke Ya. Boki. Mas Hmm, Dias, hmm, ketika ngomongin aspek
Mas Dias yang selama Hmm. ini dilakuin ya? Kurang lebih udah berapa tahun sih Mas melakukan coaching dan berbagai macam Hmm. kegiatan training ini kurang lebih Kalau training aku udah ngelakuin mungkin hampir 8 9 tahun ya. Tapi kalau 8. coaching sendiri mungkin di angka 4 5 tahun terakhir. Tapi secara Yes. umum memang berhubungannya secara day to day atau sehari-hari itu terkait dengan sumber daya manusia atau kita ngomong manusia itu sendiri gitu ya. Jadi memang manusia itu kan dinamis ya, dan Bu Oki sangat paham bagaimana kita tuh serba naik dan juga serba turun bahkan dalam irama yang sangat cepat gitu. Makanya jangan kaget kalau bisa jadi paginya dia sedih, sorenya udah bahagia gitu ya, karena mungkin mendapatkan kabar baik, mendapatkan kabar gembira, besoknya paginya sedih lagi gitu karena mungkin galau kan diputus pacar dan segala macam. Jadi itu yang mungkin menarik tentang manusia yang tidak bisa ditebak hulu dan juga hilirnya gitu Mas Siro. Dan dari situ pertanyaanku Mas, bagaimana Hmm, seorang Mas Dias hmm, mengajari kita-kita hmm, mengelola emosi dalam hmm, konteks pekerjaan? hmm, Pagi harus hektik gitu ya, hmm. tiba-tiba nanti harus meeting gitu kan, ketemu Ya, bos gitu ya, ya, sore udah harus laporan. Bingung mengelola emosinya ya kan, ya. bingung bagaimana mengerjakannya, Oh, bagaimana nih kita harus settle, kita harus menyiapkan emosi hmm, kita untuk hari ini, atau mungkin ada tips before hmm, dan afternya juga untuk hmm. pekerjaan sehari-hari. Nah, ini menarik ya, karena suka tidak suka, semakin dewasa kita sebagai manusia ya, berarti kita bertambah usia, seharusnya kalau di dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya mental age, ada yang namanya chronological age, atau kita ngomong usia mental sama usia lahir. Nah, yang harusnya misalkan contoh nih, aku kelahiran 95, berarti tahun ini aku 30 tahun, berarti chronological age-ku itu 30 tahun, mental age-ku harus 30 tahun juga. Nah, masalahnya adalah di dunia yang serba kompleks, serba nano-nano dan tidak menentu, kadang bisa jadi ada perbedaan antara mental age kita dan juga chronological age. Alias bisa jadi usia kita secara lahiriah itu lebih tua daripada usia mental kita. Makanya nggak usah kaget kalau teman-teman ngerasa ada sekitar kita yang udah bapak-bapak, sudah ibu-ibu, tapi mentalnya masih kekanak-kanakan. Atau ada juga nih teman-teman yang masih sangat muda, tapi mentalitasnya itu udah usia kayak 40 50 tahun. Alias tua sebelum masanya gitu ya, tapi secara tanda petik gitu. Nah itu kalau kita melihat secara manusia, bagaimana kita melihat usia mental dan usia lahiriah. Tapi balik ke pertanyaannya Mas Hiro gitu ya, bagaimana kita bermain peran. Nah aku selalu katakan memang tidak bisa dipungkiri ketika kita berada pada posisi seperti sekarang, kayak aku, Mas Hiro, Bu Oki, dan teman-teman yang hadir pada sesi malam hari ini, kita itu akan menggunakan banyak persona. Dalam bahasa gampangnya, persona itu berarti topeng yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Alias kita menggunakan topeng profesional, kita menggunakan topeng personal. Irfan Dias yang teman-teman ketemu hari ini, detik ini, sama Irfan Dias yang ketemu pasca Zoom ini ditutup adalah dua orang berbeda. Kenapa? Karena kita bisa menempatkan apa yang akhirnya menjadi prioritas itu adalah hal yang perlu kita dahulukan. Yang berarti bisa jadi sebelum pada sesi hari ini, alias dari jam 7 pagi sampai jam tadi 6 sore, aku bisa melakukan aktivitas di luar, outdoor, ketemu banyak orang. Dan bisa jadi secara mental aku lelah, fisik aku drop, tapi ketika aku harus ketemu Bu Oki, Mas Hiro, juga teman-teman, mau nggak mau, aku harus dalam keadaan fit lagi. Dan itu adalah suatu tanggung jawab moral alias bagaimana akhirnya kita udah punya sesuatu terlepas daripada kita suka atau nggak suka. Dan itu permasalahannya Mas Hiro. Itu sih dari kalau aku. Oke, saya agree banget. Jadi kalau masa kecil cita-cita menjadi dewasa, selamat datang di realita ya, gitu ya. Yes, Ini benar. realitanya ya. Jadi Benar sekali. memang kondisi emosional itu akan sangat bergantung Hmm, terhadap peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi benar. sepakat banget, kita harus tetap profesional ya, apapun Hmm, kondisinya. Tapi bagaimana menghandle-nya menarik tuh Mas. Nanti boleh hmm, di-share ya ya, chronological type-nya seperti apa. hmm, Ternyata hmm, ada beberapa macam yang bisa dilakuin gitu ya untuk mengetahui jenis kita. Oke, menarik. ya. Aku pengen menyambung pertanyaan yang sama juga nih ke Boki. Boki boleh tahu kurang lebih sudah berapa tahun Bu? Maksudnya coaching training di area financial ini kurang lebih. Bu. Oke. Nah, kalau saya mungkin saya boleh cerita dulu tentang apa namanya permulaan belajarnya dulu ya. Jadi saya di Hmm, accounting. Jadi oke. di Universitas Tarumanegara dan kemudian 10 tahun saya bergerak di bidang accounting dan finance. Saya pernah Hmm, kerja di konsultan pajak, saya pernah kerja di BDNI asuransi,
saya pernah kerja di Bank Suma, saya pernah kerja di accounting di Astra, Honda gitu Mhm. ya. Nah, Mhm. kemudian saya berhenti di situ dan akhirnya saya mengajarnya lebih ke arah kesehatan holistik. Jadi lebih ke soft skill, meditasi, self healing, retreat, ya, tentang spiritual. Sampai akhirnya 20 sampai kalau dihitung nih dari tahun 98 berarti berapa tahun ya? Mas, tahun ya. Wah, hampir 30 tahun. Dan itu Hampir. gitu ya. Nah, tapi 5 tahun yang lalu, mungkin tepatnya eh, kalau coaching sekitar 6 tahun lah, 6 tahun sampai 7 tahun yang lalu, saya mulai belajar coaching. Karena ternyata bagian dari apa yang saya pelajari, itu training, pelatihan gitu ya. Rasanya ketika saya menemukan coaching nih, waduh, ini kok luar biasa ya. Ini kok benar-benar bagaimana pemecahan masalah itu diambil dari diri sendiri gitu. Bukan sekedar eh, Mas Dias, jadi Mas Dias itu begini ya gitu. Karena saya lebih berpengalaman, ternyata kan kita nggak pernah tahu ya, Mas Dias itu pengalamannya apa sebelumnya. Kemudian situasi di dalamnya tuh apa, baik itu di rumah, baik itu di kantor ya. Ketika saya hanya memberitahu, itu rasanya nggak cocok gitu. Ketika saya bilang Mas Dias, saya pengen begini loh. Apa nih yang mesti dia pikirkan kalau saya pengennya hasilnya seperti ini. Jadi coaching itu buat saya juga sangat-sangat menarik ya. Itu sekitar 6 tahunan yang lalu lah. Dan kemudian saya mulai masuk ke bidang finansial lagi. Ya, kenapa? Nah, ini ada diawali dengan saya ikut akademi trainer, belajar menjadi profesional trainer, dan di sana diminta untuk kemudian mengkhususkan diri tentang apa nih yang paling kita sukai, paling merupakan passion kita dan kita juga kuasai gitu. Nah, dari setiap hal-hal itu saya pelajari, akhirnya saya benar-benar mendapatkan, wah, finansial ini memang hal yang menarik. Jadi belajar finansialnya udah cukup lama, tetapi menentukan sampai saya bilang inilah yang saya ingin kerjakan dengan lebih banyak ya, lebih serius. Bukan berarti kemudian saya tinggalkan nih yang 27 tahun ya, sampai sekarang saya masih mengajar itu, tapi saya gabungkan apa yang saya ketahui dari soft skill ini dengan hard skillnya di finansial, ternyata itu yang menurut saya menjadi kekuatan. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lainnya, dia bilang, wah iya ya, saya pikir cuman pengetahuan hard skill-nya nih, finansialnya yang membuat saya sukses. Tapi ternyata Mas Hiro dan Mas Dias, kalau kita nggak ngerti tentang diri kita sendiri, nggak ngerti kepribadian kita, nggak ngerti ya tadi ya kayak Mas Mas Dias katakan topeng gitu ya, kita cuman emosi kita pun topeng aja gitu. Ketika kita benar-benar dihadapkan pada realitinya gimana. Dalam hal ini bukan hanya tentang diri saya, tetapi juga tentang finansial saya. Finansial saya tuh sebetul-betulnya kayak gimana sih gitu. Bukan sesuatu yang di awang-awang. Nah, itu menjadi sangat kuat sih. Saya melihat finansial saya dengan jujur, saya melihat diri saya dengan jujur, tidak bertopeng. Bertopeng itu bagaimana? Itu yang akan kita sharingkan di tanggal 3 nanti. Menarik, oke. Kita akan sangat banyak nih pasti yang bisa di-sharingkan oleh Boki ya. 30 tahun di dunia ini, plus sekarang juga spesifik ya Bu ya, di industri apa financial wisdom ini akan sangat menarik sih. Kita akan banyak yang akan saya mau coba tanyakan nanti ya spesifik tanggal 3. Tapi satu Bu, mungkin di sini ya penasaran karena topik kita kan financial wisdom holistik ya. Yang memang volume pertama ini bahas uncertainty, terutama di dunia keuangan nih Bu. Penasaran, menurut Hmm. Boki, seberapa besar pengaruh emosi terhadap keputusan finansial dan gimana nih kalau versi Boki untuk mengelolanya? Aku penasaran dari ilmu Boki. Iya. Emosi sangat berpengaruh. Jadi itu ya salah satunya Mas Hiro ketika saya belajar. Tadinya kan saya latar belakangnya accounting, ngurusinnya tentang perusahaan nih. Ketika saya belajar tentang keuangan pribadi ya atau personal finance, kemudian saya merasanya nih sempat loh saya, wow, saya udah ngerti sekarang personal finance gitu ya. Ternyata berbeda loh dengan yang accounting yang dipelajari waktu saya kuliah dulu.
Pertama kalinya saya merasa cukup bangga pada diri sendiri dan saya merasa bahwa wow, saya akan bisa berbuat sesuatu di sini. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dan klien-klien saya juga dan teman-teman yang saya ajak ngobrol, saya menemukan bahwa ini bukan hanya tentang pengetahuan keuangan yang diperlukan, tetapi tentang emosinya. Jadi beberapa saat saya pernah ketemu nih, saya udah kasih lihat ya sebuah laporan, jadi Anda tuh harus begini, harus begini, harus begini gitu. Tapi dia bilang, iya sih, saya ngerti, cuma dia nggak lakukan Mas Hiro. Ya, ternyata ada emosinya yang menjadikan dia nggak melakukan itu. Nah, disitulah makanya saya pikir kalau saya sekarang mulai ngomong soal finansial, misalnya Mas Hiro akan datang nih, saya akan minta cerita dulu Mas Hiro. Mas Hiro ini dulunya gimana sih? Kalau tentang finansial, apa yang Mas Hiro yakini? Pernah nggak punya pengalaman-pengalaman finansial di masa kecil atau remaja atau saat ini? Lingkungan Mas Hiro ngomong apa soal finansial? Nah, ini semuanya yang ternyata berpengaruh pada diri Mas Hiro. Sehingga keputusan keuangan itu ternyata pengaruhnya ya dari masa lalu kita, dari parenting, dari juga emosi kita yang belum terselesaikan gitu. Nah, ketika tadi Mas Dias juga katakan ketika kita bisa tidak bertopeng, ketika kita jujur gitu ya. Nah, itu akan membuat keputusan finansial kita juga akan jujur dan akan benar-benar bermanfaat. Itu Mas Hiro. Dan satu lagi Mas Hiro tentang Ya, ketidakpastian ya. Banyak orang yang merasa bahwa dia itu akan baik-baik saja secara finansial, juga secara fisik, juga secara emosi. Nah, inilah sebetulnya yang kita perlu renungkan. Makanya ketika saya tanya 5 tahun yang akan datang, apakah Anda akan tambah maju? Kalau sekarang gaji 10 juta, apakah akan naik tiap tahun 8%, 10% sehingga nanti 10 tahun yang akan datang akan nilainya bagus gitu? Apakah fisik Anda sekarang dengan keadaan seperti ini akan terus ada dan bagus sampai 10 tahun yang akan datang? Padahal semuanya itu nggak ada yang tahu ya Mas Hiro. Nah, disinilah keuangan itu hadir, ilmu keuangan dalam hal ini memikirkan bahwa kita harus selalu masuk pada posisi aman. Jadi, bagaimana kita supaya bisa menyisakan atau kalau terjadi sesuatu, kita bisa merasa tetap aman. Nah, ini yang akan diajarkan juga nanti di tanggal 3. Itu Mas Hiro. sepakat Boki. Jadi jadi refleksi ternyata bener golden age kita kan 0 sampai 7 tahun ya. Itu yang ternyata membentuk fondasi kita di masa dewasa ya. Bagaimana mengelola emosi, bagaimana berlaku itu ternyata dibentuk dan itu kan masa kecil. Masa dewasanya dengan ikut kegiatan, dengan belajar, dengan segala macam ternyata bisa ngebentuk lebih banyak ya. Menarik sih Bu. Penasaran sih untuk nanti di spill lebih banyak gitu ya. Bagaimana hubungan emosi bisa eh, emosi yang baik mengelola emosi baik itu bisa berpengaruh pada finansial. Nanti teman-teman bisa dapetin lebih lengkap juga tuh di tanggal 3 Mei. Kenapa 3 Mei? Karena hari ini adalah teaser sekaligus saya ingin bertanya dulu terkait apa sih yang akan dibahas gitu ya di tanggal 3 Mei di 2025 Sabtu beberapa hari ke depan karena spesial event Holistic Class volume pertama Financial Wisdom Holistic gitu ya yang akan dibawakan oleh para eh, expert kita pada malam ini yaitu Bu Oki dan Mas Dias. Jadi buat teman-teman di sini nanti saya akan share gitu ya gimana cara ikutnya, apakah ada diskon tertentu dan bagaimana macam nanti saya akan share di akhir gitu ya. Saya ingin ke Mas Dias sebentar. Ya, Mas, di ya. masa uncertainty ini kita ngeliat ya badai PHK gede banget, banyak Hmm, banget lulusan tapi belum tentu dapat gitu ya. ya. Belum lagi ekonomi segala macam. Gimana versi seorang career coach Hmm, mengadvise untuk hmm, kita gitu ya. Kita tuh dalam hmm, arti teman-teman yang mungkin di sini kan yang sudah berkarir hmm. gitu ya. Ya, Konteks uncertainty ini apa sih Mas yang perlu disiapin Mas kira-kira terutama dengan konteks kita ya di holistic class ini ya. oke.
Thank you Mas Hiro. Nah ini udah mulai masuk ya, bridging kepada topik apa yang mungkin secara spesifik aku akan bawakan. Nah sedikit spill the tea, secara umum aku akan bawakan tentang bagaimana resiliensi alias ketahanan diri, mental, fisik gitu ya, yang akan berpengaruh dalam porsi dunia di mana sekarang kita berada pada zona yang kalau aku nyebutnya adalah gig economy alias ekonomi gig yang berarti gig itu bukan GEEK ya alias kita ngomongin gila gitu ya tapi gig ini adalah GIG alias suatu hal yang kita sebut skena atau skema yang fokusnya ada diversifikasi pemasukan alias pemasukan yang kita punya itu lebih daripada satu kucuran pintu yang berarti kalau kita kerja, biasanya nih kalau kita kerja, dan memang mungkin teman-teman ada yang udah kerja, atau yang mungkin lagi nyari kerja, tapi tahu bagaimana sistem dunia bekerja, atau yang udah pernah kerja sebelumnya, paham kalau kita pasti akan happy ketika mendekati tanggal 25. Kenapa? Karena kan gajian. Kan gitu ya, kalau kita bekerja di suatu pegawai, kita full time gitu ya, entah itu PKWT atau PKWTT, tapi kita selalu ada dalam zona nyaman ketika kita mau menuju ke gajian. Tapi udah masuk ke tanggal muda, biasanya kita udah drop lagi. Kenapa? Karena gaji udah habis alias cuman numpang lewat. Dan teman-teman pasti sadar hal-hal seperti ini, apalagi di mana kini ya sekarang harga-harga mungkin udah sangat fluktuatif, naik, bahkan juga inflasi udah besar-besaran. Tentu buat aku pribadi ya, yang dimana aku dari kecil besar tumbuh di Jakarta, kita ngerasa UMR yang ada yang sekarang disediakan oleh pemerintah gitu ya sebagai regulator dan dieksekusi oleh entah itu private sector atau public sector, mungkin kita ngerasa almost is never enough alias apa yang hampir itu tidak akan pernah cukup. Dan ini adalah hal yang sering aku temukan pada berbagai macam kesempatan aku ngelakuin coaching, training, mentoring gitu ya. Bahwasanya ketika kita tanya, berapa gaji yang akhirnya buat kamu tuh cukup dari gaji yang kamu terima sekarang? Jawabannya sangat beragam. Ada yang malah bilang, wah aku butuh tambah 50% dari apa yang aku dapetin per annual alias per tahun atau bahkan per bulan. Yang berarti ketika dia butuh tambah 50%, maka ada dua kemungkinan. Mungkin lebih daripada itu. Yang pertama pindah kerjaan. Masalahnya kalau pindah kerja dapat lowongan yang baru dan juga kita on board juga susahnya nauzubillah min zalik gitu ya kalau kita lihat persaingannya. Yang kedua adalah bisa kita menggunakan instrumen investasi alias kita nabung saham, nabung obligasi, surat utang negara, bahkan dia ngomong kripto. Masalahnya berapa banyak orang yang melek akan instrumen investasi? Ada, tapi nggak banyak. Dan itu bisa dibuktikan datanya seperti apa. Nah, yang ketiga ini adalah alternatif. Nah, alternatif inilah yang aku akan bahas terkait dengan bagaimana kita membuka keran kita lewat yang namanya freelancing atau orang ngomongnya part-timing atau mungkin orang ngomongnya ya freelance gitu ya, project dan beberapa hal yang akan dilakukan secara paralel. Alias kita 9 to 5-nya kerja full time, 6 to 12-nya gitu ya kita bisa membuka kanal-kanal yang baru lewat kemampuan, kapasitas, kapabilitas, kredensial yang kita punya kepada kebutuhan market. Kira-kira seperti itu, Mas Hiro. Ya, Mas, penasaran sih. Berarti nanti akan ketika hari H ya, berarti itu akan di-share Hmm. ini how to-nya ya. Kalau tadi kan Ya. Hmm. what-nya ya, berarti how Hmm. to-nya kita Ya. sebagai orang di masa uncertainty ini Hmm. harus kita lakuin. Dan ini Hmm. caranya, ya kan? Hmm. Bukan hanya sekedar mengutuk keadaan, tapi kalau kata ini lagi belum lama nih ya, Kartini kan habis Hmm. gelap terbitlah terang gitu ya. Bagaimana nih Yes. menghidupkan semangatnya kita, bagaimana cara kita untuk bisa bertahan, bisa menambah, bahkan bisa kalau di ilmu apa, salah satunya kan ketidakpastian itu juga bisa sama dengan suatu harapan baru ya, gitu ya. Ya. Menarik, menarik, menarik. Mas Dias, Siap. menarik. Jadi skema-skemanya akan di-share ya nanti ya pada Hmm. hari H juga ya. Oke, Hmm. Hmm. ngomong-ngomong skema, aku juga penasaran ke Bu Oki. Kalau tadi Mas Dias konteksnya pekerjaan Bu ya, aku lebih ingin condong Bu Oki share, terutama nanti teman-teman di sini juga konteks berkeluarga Bu. Berkeluarga ini dalam arti keluarga baru ataupun memang sudah menjadi punya anak, berkeluarga dan segala macam gitu ya. Saya melihat ada beberapa case gitu ya peristiwa bahwa yes kitanya udah settle untuk pekerjaan, yes kitanya mau berkarir, kita udah punya sekarang satu dua tadi kalau kata Mas Dias. Tapi tiba-tiba ada case-case mungkin bisa di utang, bisa di konflik di keluarga yang itu ternyata secara nggak langsung nih menghambat
keuangan kita juga. Nah, penasaran Bu Oki nanti akan share bagaimana sih manajemen risiko keuangan untuk pribadi maupun keluarga akan seperti apa, Bu Oki? Oke, nah kalau memang sudah kita ngomong keluarga, itu bukan hanya ngomong tentang emosi diri, tetapi juga emosi dari pasangan kita dan emosi dari anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita kalau sudah cukup dewasa gitu ya, misalnya ya nggak usah dewasa lah, remaja aja mereka sudah bisa juga mengekspresikan gitu. Jadi dalam hal ini setiap hal harus dikomunikasikan sih dalam keluarga. Jadi bukan hanya hal-hal yang aja gitu ya, tapi tentu saja kita juga harus cukup mengerti tentang apa namanya parenting ya, sehingga ada hal-hal yang sampai di mana sih kita boleh sharing gitu dan hal-hal apa yang kita tidak boleh sharing. Tapi saya sangat kan bahwa dari anak itu memang sudah diajari sih tentang finansial ini. Jadi hal-hal yang mulai dari hal yang sederhana ini terus saja pelan-pelan sehingga ketika dia remaja, ketika dia dewasa, enggak seperti ketika saya waktu itu gitu ya. Rasanya keuangan kita nggak pernah diajarin sih, nggak tahu nih Mas Hiro sama Mas Dias kayak gimana ya. Nah itu Benar-benar. akan membuat kita tidak bisa berpikirnya lebih lebih dewasa gitu. Sehingga kita ketika sudah masuk ke dunia dunia nyata, yaitu ketika kita bekerja, oh kita terkaget-kaget dan kita melakukan apa yang kita mau atau kita pikir baik gitu. Padahal kalau itu udah ada di orang tua kita, pasti kita akan berbeda sih. Mungkin sekitar itu, Mas Hiro. Akan spesifik bagaimana pola asuh anak juga berlaku ya Bu ya. Bagaimana Mm-mm. kegiatan yang akan dilakukan ke depannya juga berlaku ya. Itu menarik sih. Aku tambahin sedikit dari Bu Oki. Berarti bisa aku bilang keputusan pribadi dan keputusan keluarga itu akan sangat berhubungan banget ya Bu ya untuk perjalanan karir seseorang ya, walaupun bisnisnya ya. Sangat-sangat Iya, berpengaruh pasti betul, ya. betul, Menarik, betul. menarik, menarik. Oke, oke, oke. Aku akan ada satu pertanyaan lagi sebelum kalau ada rekan-rekan di sini yang mau bertanya gitu ya. Untuk sebenarnya ini kita bikin apa singkat efektif aja untuk beberapa pertanyaan. Aku pengen satu pertanyaan untuk Mas Dias dan Bu Oki gitu ya, sama-sama gitu ya. Di posisi sekarang Mas Dias dulu mungkin terutama ya. Ketika kita harus melihat ketidakpastian itu sebagai peluang gitu ya. Penasaran bagaimana cara Mas Dias gini ya untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, terutama di perencanaan keuangan jangka panjang. Jadi konteksnya adalah ini masa sulit, masa sulit tapi juga masa potensi gitu ya. Bagaimana cara Mas Dias ini punya mindset, punya literasi gitu ya keuangan yang membantu untuk perencanaan karir dan perencanaan keuangan Mas Dias sendiri. Hmm. Iya, ini menarik terkait bagaimana akhirnya kita sebagai mungkin bisa dibilang manusia ya, dari mulai kecil sampai dengan kita dewasa, tentu masalah financial issue ini akan selalu relevan dengan kebutuhan kita sebagai makhluk hidup yang mungkin kalau bahasa eh, bahasa apa filosofi adalah apa ekonomikus gitu ya, makhluk yang akhirnya serba berekonomi gitu ya, bekerja menghasilkan uang gitu ya, terus kita menghasilkan barang dan supply dan segala macam. Nah, kalau buat aku pribadi, tentu tidak ada yang lebih baik pelajaran ilmu ekonomi atau ibu ekonomi, ilmu finansial itu pertama dilakukan atau disiarkan dari keluarga. Berarti siapa? Ya orang tua. Sebagai kader utama yang memberikan fondasi atau landasan kepada anak-anak untuk mengerti minimal apa yang perlu untuk menjadi perbedaan secara spesifik antara kebutuhan dan juga keinginan. Itu buat aku adalah hal yang harus ditanamkan dari dini dan itu adalah peran orang tua secara lebih spesifik. Makanya aku sangat mendukung apa yang dilakukan oleh salah satu, kalau nggak salah Kementerian Agama ya, ini baru dan semoga dilaksanakan ada yang namanya kelas pranikah. Dan kalau teman-teman mau mencari program kelas pranikah yang lagi digaungkan, salah satu parameter atau salah satu kurikulumnya adalah tentang masalah finansial. Yang berarti kita sadar bahwasanya banyak orang-orang di Indonesia yang memilih untuk menikah
Namun, pengetahuan atau literasi mengenai bagaimana mengelola keuangan, bagaimana akhirnya mungkin mendapatkan keuangan yang lebih baik ketika udah pasca menikah dan segala macam, itu mungkin masih sangat minim, alias jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan orang yang mengerti. Nah, berarti intervensi pemerintah sudah mulai berjalan atau akan berjalan. Tapi apakah cukup? Tentu tidak. Itulah kenapa sesi tanggal 3 Mei, di mana mungkin fokusnya ke Bu Oki yang akan lebih banyak ngomongin masalah keluarga, mental health, well-being, dan juga finansial gitu ya, akan sangat fokus kepada hal-hal tersebut. Nah, buat saya cukup beruntung. Kenapa? Karena dari kecil, salah satu materi ya, atau ajaran yang disampaikan orang tua selain daripada agama ya, sebagai tiang atau pilar daripada kompas moral kita sebagai manusia gitu ya. Yang kedua dari ilmu pengetahuan, jadi bagaimana kita makhluk yang berakal, berilmu. Nah, yang ketiga adalah makhluk yang akhirnya bisa mengontrol keuangan, alias sudah diajarkan tuh uang jajan ini buat apa, berapa, berapa banyaknya ditabung, nanti akan seperti apa gitu. Walaupun mungkin tidak secara belak-belakan, tapi dengan cara yang implisit. Nah, apa dampaknya? Dampaknya sampai dengan sekarang, alhamdulillah aku udah mungkin bekerja dan tidak lagi bergantung sama orang tua. Akhirnya dengan hal-hal yang aku dapatkan, aku bisa akhirnya membuat perencanaan yang insya Allah aku nggak mengatakan pasti ya. Tapi ini adalah hal yang aku udah rencanakan sesuai dengan apa yang akhirnya menjadi ilmu dasar dari keluarga yang aku extend dengan menggunakan berbagai macam literasi tambahan. Contoh dari mana? Ikut materi, ikut webinar, ikut kursus, ikut training gitu ya. Yang harapannya sekarang karena ilmu sudah murah, maka penting hukumnya untuk kita akhirnya bisa memberikan suatu effort lebih. Nah, apa pembedanya nih kalau dari aku pribadi ya? Nah, gampangnya gini. Kalau di dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya hierarchy of Maslow. Kalau teman-teman mungkin yang pernah atau mungkin tahu belajar psikologi, ada yang namanya hierarchy of Maslow, hierarchy of needs. Nah, yang mau aku tekankan adalah kebutuhan itu adalah materi level satu. Sandang, pangan, papan. Ketika sandang, pangan, papan kita sudah terpenuhi, berarti makna kebutuhan kita itu tercukupi. Barulah kita bisa mencapai level kedua, sekuritas. Kita mencapai level ketiga, cinta, tahta, sampai kepada aktualisasi. Nah, yang masalahnya sekarang adalah dari apa yang aku lihat di fenomena masyarakat, orang-orang tuh membuat piramida terbalik alias semacam kayak ngebuat piramida itu jadi funnel marketing. Jadi yang penting itu adalah keinginan dulu, gaya hidup, FOMO, YOLO ya. Teman-teman mungkin paham bagaimana sekarang tren-tren terkini yang ngebuat akhirnya banyak anak muda terjerat pinjol, terjerat ya hal-hal yang sifatnya pay letter yang mungkin dibutuhkan diinginkan tapi tidak dibutuhkan. Nah, itulah sih buat aku cara pandangnya adalah melihat apa yang penting dari teori hierarchy of needs, terutama sandang pangan papan dulu. Gitu paling Mas Hiro sebagai jawabanku. Benar-benar benar. Itu teori yang sangat relevan, tapi juga bagaimana Yes. prakteknya pengen sih Mas. Boleh nggak nanti Yes. titip juga Hmm. gambar itu disajikan dan diberikan makna dan penjelasannya tuh nanti itu. Karena Yes. menarik banget tuh. Itu Yes. mudah dilihat, tapi bagaimana implementasinya tuh penasaran sih. Akan seperti apa nanti Mas dia share di tanggal 3 ya. Menarik. Yes. Yes. Finansial ini sangat erat ya. Aku pengen nanya sih, Bu Oki pasti punya beragam cara ya untuk ngomongin literasi keuangan. Tapi Bu, boleh nggak Bu spill satu dua ya? Karena yang spill nanti banyak di tanggal 3 gitu ya. Keadaan sekarang Bu, 2025 terutama. Boleh nggak Bu, satu dua hal aja. Bagaimana kita bisa membuat diri kita tenang secara finansial? Karena itu sangat banget dibutuhin kan. Oke, satu, kita sendiri harus cerdas emosi. Jadi kalau dibilang ya adalah diri kita. Kalau kitanya ngerti banget finansial, tapi kitanya tidak cerdas emosi, dan kitanya gerubah-gerubuk, khawatir, takut, ya, kemudian berbagai macam lah tadi, kayak takut ketinggalan orang lain, atau ingin mengaktualisasikan dirinya, jadi udah duluan ke situ daripada kebutuhan bawah gitu ya. Nah, itulah yang membuat halnya jadi nggak bagus. Jadi tenang dulu di dirinya. Kemudian baru yang kedua, biarkan kamu mendapatkan berbagai ilmu dulu. Jadi kita tuh mengerti tentang
keuangan ya, dan juga terutama misalnya dalam hal investasi gitu ya. Kita tahu, oh ada berbagai macam ini ya gitu ya. Kita tahu profil risiko kita, oh ada seperti ini ya. Sehingga dia tahu mana yang dia harus ambil. Karena segala sesuatu yang pelajaran-pelajaran keuangan pun, segimana hebatnya, segimana canggihnya, segimana menguntungkannya, kalau itu tidak sesuai sama profil risiko yang ada hanya kehancuran. Adanya misalnya nih, saya nggak apa namanya nggak tahan gitu ya kalau ngeliatin saham naik turun, tapi saya paksakan karena saya tahu Mas Hiro ini bisa untung banyak banget nih dari saham, nggak apa-apa saya ikut Mas Hiro deh gitu kan. Tapi akhirnya saya sampai deg 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 deg, akhirnya saya nggak bisa kerja. Ya, Ya. akhirnya saya kemudian waktu turun, waduh, karena takut saya udah rugi saya jual gitu. Habis itu naik, waduh, saya mulai lagi ya perasaan saya. Nah, itulah yang membuat akhirnya tidak mencapai titik aman dulu. Jadi, tenangkan diri dulu, banyak belajar, punya wawasan yang luas, sehingga dia tahu, oh kira-kira saya mau belajar ini ya, karena ini yang paling sesuai dengan profil risiko saya, dan saya rasanya paling senang belajar ini, sehingga bisa masuk ke dunia itu dengan lebih baik dan juga apa ya, yakin gitu. Nah, itu sih, walaupun kita nggak bisa menaruh segala sesuatunya di satu basket, tetap harus ada alokasi di tempat lain. Tapi paling nggak kita tidak ngawur waktu melakukannya. Itu Mas Hiro. Oke. Saya kan buka sesi Q&A setelah ini ya. Jadi teman-teman boleh juga untuk bertanya. Tapi saya sepakat tuh karena saya sendiri ngalamin ya. Ikut gitu ya terlibat di dunia finansial secara investing segala macam. Mungkin di usia saya ataupun rekan-rekan di sini juga ada ikut grup-grup segala macam. Jadi ketika kita bisa tenang untuk berinvestasi itu yang mahal sih. Maksudnya melakukan sesuatu gitu ya, tapi tahu profil risiko kita dan kita tenang gitu ya, taruh duit kita gitu ya. Karena akan lebih bahaya kalau kita kita naruh duit tapi kita nggak tenang, kerjaan juga berantakan gitu ya. Jadi kenal risiko, kenal profil gitu ya, dan setuju sama Mas Des juga tadi. Aku sebutnya mungkin reiterasi. Kata orang 10.000 10.000 jam itu penting. Tapi kalau 10.000 jam tok nggak beriterasi, nggak cobain hal improvementnya, nggak coba belajar, apa yang harus dilakukan itu mah cuma monoton doang. Jadi kayak menarik sih bagaimana mengupas sudut pandang emosi, sudut pandang eh, ke dalam finansial dan produktivitas. Untuk itu saya ingin aja tadi teman-teman kalau ada pertanyaan monggo untuk beberapa saja karena yang nanti akan lebih lengkap bisa ditanya lebih lanjut gitu ya, terutama di hari H. Silahkan gitu ya kalau ada yang mau ditanya di grup monggo atau voice live juga silahkan gitu ya. Satu dua pertanyaan monggo nih saya bacakan dulu. Em, nah, ini boleh dari Mas Dias atau Bu Oki juga. Apakah ada metode untuk cek jam produktivitas kita dari Roni ini? Boleh nggak, Mas? Mungkin spill lebih ke metode ya, walaupun metode ini Mungkin bisa Mas dijelaskan Dias juga nih yang nanti. lebih Ya, pas ya boleh. menjawabnya. Silakan. Gimana Mas Silakan, Iro? silakan. Pertanyaannya kalau boleh Pertanyaan diulang? adalah dari pertanyaan dari Roni adalah apakah ada metode untuk cek jam produktivitas kita? Mungkin konteksnya tadi yang awal, maksudnya Hmm. produktivitas jam gimana sih? Mungkin dia mau meningkatkan produktivitas apakah ada jam-jamnya atau bagaimana memprosesnya? Oke. Oke, ini menarik ya. Jadi kalau kita ngomongin jam produktivitas, apalagi di era yang sekarang ya, di mana orang tuh bisa menentukan jam mana yang lebih cocok dengan dia gitu. Dulu orang mungkin ngerasa kalau kerja itu ya pagi sampai sore. Nah, itu adalah kerja yang selayaknya orang kerja gitu ya. Nah, masalahnya sekarang adalah karena dunia udah berubah, agile gitu ya. Bahkan orang bilang, waduh saking agile kita nggak tahu nih mana yang kerja, mana yang kita akhirnya dibuat pekerja paksa gitu. Atau kita diperbudak oleh entah akhirnya siapapun yang akhirnya sedang kita bekerja bareng gitu. Tapi semoga enggak ya, teman-teman emang benar-benar rela lillahi ta'ala gitu. Nah, gimana cara kita mengecek jam kerja profesional atau produktivitas kita? Nah, buat saya pribadi, kalau udah ngomongin masalah jam produktivitas, tentu kita kembalikan pada diri kita. Mas, tadi siapa namanya yang nanya? Mas Ziro? Roni, Roni, Mas Mas Roni. Roni ya. Karena nggak ada yang bisa mengerti tentang diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Itu satu. Contoh,
Buat aku pribadi, aku lebih produktif untuk bekerja tuh di malam hari. Like it or not, walaupun tentu pagi sampai sore, karena itu adalah aku full time, aku akan bekerja. Tapi kalau aku harus bekerja di luar daripada zona nyamanku untuk menelurkan hal-hal yang besar gitu ya, untuk akhirnya brainstorming ide-ide yang nakal, quote unquote, berarti keluar jalur, itu biasanya di malam hari. Dan biasanya itu momennya adalah ketika memang aku lagi dalam kondisi yang hening. Nggak ada sesuatu yang akhirnya ngebuat aku harus mikirkan A, B, C, D, E. Jadi benar-benar fokus here and now. Dan itu aku temukan setelah aku bekerja hampir 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena buat aku jam produktivitas itu kan balik kepada biasanya dua. Circadian rhythm kita, berarti jam tidur kita, sama jam di mana kita ngerasa ide kita itu popping up alias meletup-letup sampai ngebuat kita tuh over apa ya, over energy untuk bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi kalau buat aku apakah ada teori atau mungkin framework yang bisa dipergunakan? Kalau menggunakan cara yang paling dasar dari teknik consulting adalah kita menggunakan namanya eat the frog first. Itu adalah metode di mana kita memakan kodok terlebih dahulu. Kodok itu bukan dalam arti latihan kodok ya, tapi dalam eat the frog first itu berarti kita memakan sesuatu yang susah, yang sulit ketika kondisi kita dalam kondisi yang paling prima. Biar apa? Biar ketika kita udah kondisi mulai drop, yang kita kerjakan itu udah yang lebih cere-cere, lebih receh-receh gitu ya. Jadi kalau orang ngomong, oh kita mulai dari yang paling gampang dulu deh, sampai yang paling susah. Bisa nggak? Bisa. Tapi ketika kita lakukan seperti itu, energi kita juga udah semakin terkuras. Nah, aku tipikal orang yang ngerjain yang susah dulu di awal, ketika kondisi otakku lagi penuh. Nah, yang gampang-gampang itu aku kerjakan setelah kondisiku dalam keadaan yang mungkin 50-60%, alias di mana di pagi hari. Jadi ide besar di malam hari udah tahu tuh outline seperti apa. Nah, pagi harinya udah masalah ngomongin hal yang sangat teknikal. Jadi malam tuh udah otak mikir, siang tangan jalan. Kira-kira seperti itu. Masih Roh jawabanku. Semoga menjawab ya. Bogi ada tambahan atau cukup similar Udah ya? lengkap banget ya. Cuman saya tambahkan sedikit. Jadi tadi menambahkan yang Mas Dias katakan. Yang paling ngerti adalah kita sendiri. Jadi tanya sama diri sendiri. Saya kalau kayak gini, apakah produktivitas saya sudah maksimal ya? Apakah harus ada tambahan jam lagi? Apakah saya harus begini? Nah, tanya sama diri sendiri dan jujurnya. Itu saya cuma itu aja. Baik, terima kasih. Semoga menjawab untuk Mas Roni ya. Dan apakah ada lagi yang mau coba bertanya juga silahkan ya. Jadi mungkin satu lagi ya terakhir ya sebelum nanti karena akan lebih banyak gitu ya. Kita akan lihat langsung gitu ya di tanggal 3 Mei untuk penjelasan lebih banyak, lebih panjang dan juga bisa bertanya langsung one on one gitu ya offline karena bukan hanya sekedar bertemu tapi juga akan ada networking gitu ya dengan para investor, para bisnismen yang hadir di sana dan juga beberapa rekan-rekan gitu ya yang memang suka kegiatan seputar productivity, financial dan sebagainya gitu ya. Mungkin apa? Saya pengen apa? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan pamungkas juga nih ya untuk Mas Evan Dias dan juga Boki gitu ya. Karena mengingat durasi kita ya. Ketika kita ngomongin manajemen risiko keuangan ya, terus kita ngomongin keputusan finansial dan produktivitas. Apa yang Mas Dias ingin tawarkan gitu ya kepada nanti Boki juga apa yang Mas Dias dan Boki ingin tawarkan kepada orang-orang yang akan datang nih tanggal 3. Kira-kira apa yang akan berbeda yang ingin di-share gitu ya. Apa yang ini sesuatu yang harusnya mereka lihat, mereka dengar gitu ya di tanggal 3 nanti sehingga ini bukan hanya sekedar oh kita tahu kita lagi di uncertainty, tapi kita juga tahu nih, ini yang harus kita lakuin, ini yang harus kita perbuat. Kira-kira apa kalau versi Mas Dias? Hmm. Oke, ya, em, memang gini, tema yang akan kita bawa, dan ini adalah sesuatu hal yang mungkin biar teman-teman sedikit ada gambaran ya, bagaimana proses brainstorming sebelum kita menentukan topik apa yang aku akan sama Bu Oki sharingkan. Itu tuh sebenarnya adalah hal yang panjang. Tapi gampang gini teman-teman, kenapa kita mengadakan sesi di tanggal 3? Karena adanya satu panggilan gitu ya. Buat aku ngomong sebagai panggilan. Panggilan apa? Panggilan dari apa yang aku kumpulkan, dari aspirasi dari concern atau dari keluh kesah anak-anak muda, terutama mungkin milenial, zilenial, yang akhirnya merasa dia ketika sudah
bekerja banting tulang, pagi ketemu pagi, tapi kok rasanya menghidupi atau menjalani kehidupan yang serba tidak menentu, penuh dengan tuntutan, social comparison, itu tuh nggak pernah yang namanya kita menemukan titik jeda. Jadi seolah tuh kita akan dipres menjadi seseorang yang harus siap, harus ready, harus benar-benar 7 kali 24 jam tuh kita akan menjadi semacam kayak robot alias orang yang akhirnya bekerja, tapi kita nggak menemukan kondisi di mana kita ngerasa tenang, aman, dan juga nyaman. Nah, dari sinilah akhirnya aku akhirnya coba discuss sama tim relasi diri juga Bu Oki, bagaimana kalau kita bisa membuat suatu ekosistem atau mungkin bisa dibilang kayak support group. Berarti kan teman-teman akan berkumpul nih ya, alias teman-teman yang hadir adalah orang-orang yang punya kesamaan concern, latar belakang, ataupun minimal interest yang sama untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kapasitas dalam mendapatkan keuangan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua udah pastilah technical atau technical footstep alias bagaimana caranya kayak misalkan contoh nih, aku berbagi ke teman-teman sekarang. Aku sekarang kerja full time. Aku part time, aku freelance, aku project, aku punya bisnis, aku ada podcast yang juga menghasilkan uang yang dimana 6 hal yang aku lakukan itu mungkin tidak langsung datang sekali langsung jadi, tapi pelan demi langkah, satu demi langkah gitu ya. Dan orang merasa, wah enak banget tuh misalkan kita punya 6 source of income. Yes. Tapi apakah bisa langsung dikerjakan dalam satu waktu? Mungkin enggak. Kita akan mulai dari tangga langkah yang pertama dulu. Naik yang kedua, naik yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan itu nanti akan kita bahas. Jadi itu yang kedua adalah bagaimana kita akan berbagi technical footstep. Dan yang ketiga, udah pasti adalah bagaimana meningkatkan awareness, kekuatan mental kita dalam upaya menghadapi dunia yang serba demanding, dan buat aku tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri gitu ya. Dan itulah momen dimana tanggal 3 akan menjadi moment of truth buat kita sama-sama belajar pentingnya mengenal diri, plus semakin kita mengenal diri semakin kita mendapatkan ekonomi yang harapannya lebih baik lagi. Itu Mas Hiro jawaban dari aku. Apa, Mas? Udah Dan kita diborong juga semuanya. Waduh, berharap enggak bu, Udah ampun, diborong ampun, semuanya. ampun. itu Monggo bu, ditambahkan lengkap, bu. padat Keren dan ya. jelas. Tapi penasaran juga versi Iya. Boki. Monggo Apa bu. Bu yang bisa eh, apa yang berbeda? Apa yang harus, kenapa orang harus ikut tanggal 3? Dan apa yang ingin Bu Ya, Oki sharing juga nanti? Itu boleh banget di-share versi Boki. saya udah copas aja tuh yang omongannya tadi Mas Dia semuanya. Cuma saya hanya bilang, untuk melakukan semuanya itu, kita perlu mengenal diri kita lebih dalam. Kita akan masuk ke dalam diri kita dengan jelas, sehingga ketika melakukan semuanya yang diomongin tadi, kita tuh dengan keyakinan untuk melangkah. Itu aja, Mas Hiro. Terima kasih, kita sekalian beri aplaus virtual untuk Bu Oki dan Mas Dias. Terima kasih untuk berbagi. Aku mau share satu slide gitu ya untuk pengumuman menuju ke tanggal 3. Jadi aku ngelihat sebagai kita yang di sini ya, ini memang perjumpaan kita chit-chat awal aja ya. Maksudnya kita tahu bahwa kita butuh strategi, kita butuh langkah konkret dan kita butuh hal yang praktis gitu ya. Aku pengen boleh dibantu teman-teman yang slide holistiknya kita share ya. Jadi di tanggal 3 Mei nanti, dari yang tadi diomongin, aku mau recap gitu ya, bahwa kecerdasan atau mengelola emosi itu sama pentingnya dengan mengelola finansial. Kalau finansial aja kita jor-joran, kita belajar banyak hal, kenapa enggak kita luangin satu waktu gitu ya untuk datang beberapa jam gitu ya di tanggal 3 itu untuk belajar mengelola emosi sekaligus finansialnya juga. Untuk apa? Produktivitas kita di kerja, di bisnis, dan di keluarga juga sama-sama relate gitu ya. Yang kedua, setelah dari finansial itu, kita juga bisa belajar nih bagaimana seorang kita di masa yang uncertainty ini, kalau kata Mas Dias, ini gimana nih cara produktif, cara nambah muatan ekonominya, dan bagaimana cara juga mengelola produktivitas dan keuangannya versi pekerja gitu ya, atau pengusaha ataupun wirausaha freelancer gitu ya. Itu sangat penting banget sih untuk teman-teman bisa tahu. Dan yang terakhir, gabungan antara Boki dan Mas Dias ini akan mengasih ini loh langkah konkret, ini loh yang harusnya dilakuin untuk kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari, tapi tetap produktif, tetap tenang gitu ya. Mungkin memang ini nggak nggak nggak
nggak cepat gitu ya, konflik ekonomi, konflik politik segala macam, tapi at least kita bisa tenang, kita bisa jernih, kita bisa ngelakuin sesuatu yang oh ini yang harusnya kita lakuin ya untuk kita sendiri di masa yang di uncertainty ini. Maka dari itu aku pengen apa em, teman-teman bisa ikut serta di, mungkin teman-teman kita share ya layarnya biar untuk teman-teman bisa lihat gitu ya, di tanggal 3 Mei 2020 kita kita lihat. Oke, jadi harapannya teman-teman ada 3 jenis. Yang pertama itu diawali jam 10 pagi, itu ada networking session oleh uh, Financial Wisdom Academy, Bu Oki dan tim ya. Jadi itu nanti Bu Oki juga boleh nambahin ya. Ini khusus spesifik memang akan networking session untuk bertemunya para pebisnis, para founder, para pegiat ekonomi juga ya yang memang tergabung dalam Financial Wisdom Academy. Tapi itu juga terbuka untuk umum. Nah, kalau mau ikut kelasnya itu di jam kurang lebih 2 siang gitu ya. Di 2 sampai 4 siang kelasnya itu offline dan full materi yang dibawakan beserta tips-tipsnya langsung. Tapi ada special bundling untuk ikut offline kelas dan networkingnya. Jadi kenapa enggak kita luangin waktu 1 kali tapi langsung dapat semuanya. Kita dapat belajarannya, kita dapat juga networkingnya untuk bisa saling sharing, bisa saling kenal, bisa saling mendapatkan potensi lainnya. Mungkin Bu Oki atau Mas Des juga ada yang mau nambahin soal ini? Monggo Bu Oki. Um, Mungkin saya dulu ya. Jadi kan kita di pagi harinya tuh tanggal 3 Mei kita ada apa namanya networking ya. Karena zaman Ya, sekarang tuh kita kalau temennya itu-itu aja, lingkungannya itu-itu aja, rasanya kan nggak banyak pengalaman-pengalaman lagi yang kita dapat ya. Jadi di sana tuh ada kesempatan untuk kita saling mengenal orang lain dari lingkungan yang berbeda dan kemudian juga kita siapa tahu setelah berteman nanti ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, entah berbisnis, entah kolaborasi ya. Jadi itu juga salah satu kekuatannya sih. Kenapa nggak kita ikut dua-duanya nih nanti di tanggal 3. Silakan gitu aja Mas Dias. Iya, thank you, Bu Oki ya. Saya bingung nih mau nambahin apa lagi gitu. Tapi memang bener ya. Aku selalu bilang gini, Bu Oki. Di era sekarang, memang investasi yang ROI atau return of investment-nya itu eksponensial dan tidak pernah rugi adalah investasi leher ke atas, alias investasi ilmu pengetahuan. Kita bisa mengatakan, oh Bitcoin itu udah sangat-sangat to the moon banget tuh. Kalau kita ngomongin masalah financial benefits, mungkin jawabannya iya. Atau mungkin sekarang orang ngomongin masalah emas yang harga antam udah mencapai angka tertinggi ya, teman-teman 2 juta gitu ya. Mungkin iya juga. Tapi hal-hal seperti itu kan adalah hal yang di luar daripada kontrol diri kita. Ada fluktuasi market, ada perang dagang, ada makroekonomi yang mungkin terlibat, yang berarti kita akan menjadi orang yang sangat menjadi apa? Bisa dibilang apa? Hunter gitu ya. Kita akan melihat atau kita memburu. Tapi kita nggak punya kontrol kepada hal tersebut. Nah, yang kita punya kontrol adalah ilmu pengetahuan atau knowledge yang kita miliki sehingga kontrol diri kita lebih tinggi yang kemungkinan kontrol kepada orang lain atau kepada hal di luar kita akan lebih tinggi juga. Jadi buat aku menambah ilmu dengan cara kita ikut sesi tidak akan membuat kita lebih miskin, justru lebih kaya karena ROI-nya itu bisa dibilang berkali-kali lipat untuk di masa yang akan datang. Itu aja tambahan dari aku. itu dia em, teaser pada hari ini yang sudah sekilas banyak ya kita lihat dan penasaran sih. Dan semoga teman-teman di sini memang ini hanya awalan gitu ya, tapi kita berharap setelah ini kita akan lebih share lebih banyak kegiatan ini menuju tanggal 3 Mei. Sekali lagi 3 Mei 2025 di Gedung Sukor Sekuritas Jakarta, tepatnya jam 10 pagi itu ada networking sampai siang 13, lalu jam 14 atau jam 2 siangnya sesi sharing yang ini, tapi lebih lengkap, lebih spesifik, lebih daging. Wagyu A5 gitu ya. Semoga teman-teman bisa datang, bisa nikmati, bisa networking, kenapa enggak investasi, tapi bisa sekaligus networking dan mendapatkan ilmunya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Oki, Mas Dias.
untuk Terima kesempatan sharing pada kasih hari ini. Mas Viro, Mas Dan Dian. Terima kasih, teman-teman yang Mas sudah Viro. hadir maupun yang nanti akan melihat rekaman ini, kita akan bagikan. Tapi kita berharap teman-teman bisa ikut datang, bagikan informasi ini juga ke rekan-rekan yang lain. Spesial untuk yang lihat pada hari ini ada bundling dan spesial juga beberapa hari ke depan akan ada bundling. Silahkan dimanfaatkan. Dan akhir kata, saya Hiro dari Relasi Diri, selaku moderator, menutup pada hari ini. Jangan lupa ikut serta dan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir. Semoga finansial kita, emosi kita, productivity kita terjaga di masa-masa ini. Tapi kenapa enggak? Kita belajar dan networking bareng biar semakin terjaga. Itu aja kita akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Terima Malam, kasih, terima selamat kasih. malam. Sampai jumpa.